Belum genap setahun kami bercerai. Liu Ruyan mulai menyesal. Dia benar-benar gila, berlutut di hadapanku sambil memohon, memintaku untuk rujuk kembali. Tentu saja aku menolak, tapi dia malah nekat menculik orang tuaku. Dan memasang bom waktu di tubuh mereka berdua. Afan, aku mencintaimu. Jangan paksa aku menyakiti orang-orang yang kamu sayangi. Dia menatapku dengan tatapan yang mengerikan. Waktunya tinggal 30 detik. Kalau kamu tidak setuju, akan kukirim orang tuamu ke neraka sekarang juga. Lalu setelah itu, kita mati bersama. Aku tidak mungkin membiarkan orang tuaku celaka. Akhirnya, dengan penuh kehinaan, aku terpaksa setuju untuk rujuk. Setelah kami kembali bersama, sikapnya seolah berubah total. Dia tak lagi keluyuran di kelab malam, dan selalu berada di sisiku setiap saat. Sosok nona muda manja yang tak pernah menyentuh pekerjaan rumah itu. Kini rela turun ke dapur, hanya untuk menyiapkan makananku setiap hari. Di hari Valentine pertama setelah kami rujuk, dia menghabiskan harta demi menghujani kota dengan kelopak mawar. Seluruh penjuru kota seolah tenggelam dalam hujan mawar yang begitu romantis. Saat itu, aku hampir saja tertipu. Aku nyaris percaya kalau dia benar-benar sudah berubah dan tulus mencintaiku. Sampai pada hari itu, saat aku menjenguk ayahku di rumah sakit. Baru saja masuk, aku melihat seorang pria dan seorang dokter sedang mendorong ranjang pasien keluar. Di atas ranjang itu, terbaring Liu Ruyan. Dan pria itu adalah sosok yang selama ini dia sembunyikan, cinta sejatinya, Ji Boda. Dia sedang mendekap bayi yang baru lahir. Tersenyum bahagia meski wajahnya tampak pucat. Boda, lihatlah putri kita. Dia sangat menggemaskan. Tatapan Ji Boda saat menatapnya begitu lembut, seolah sedang menjaga permata yang sangat berharga. Hehe. Terima kasih ya, kamu sudah berjuang. Aku terpaku di tempat. Seluruh darahku terasa membeku seketika. Kak Ruyan, selamat ya. Teman-temannya mulai bersorak gembira. Kakak ipar memang yang terbaik. Tatapan Liu Ruyan mendadak berubah dingin. Jaga ucapanmu. Ye Fen adalah kakak iparmu yang sebenarnya. Aduh, lihatlah mulutku ini. Hampir saja aku lupa kalau kau dan Ye Fen sudah rujuk. Orang itu langsung buru-buru meminta maaf. Tapi dulu kalian bercerai. Kan gara-gara Ji Boda. Sekarang kau malah melahirkan anaknya. Kalau sampai Ye Fen tahu. Belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya. Liu Ruyan menyela dengan nada yang sangat dingin. Makanya, soal ini, Ye Fen tidak boleh tahu sampai kapanpun. Kalau ada yang berani buka mulut. Jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Seketika semua orang terdiam, dan tepat saat itu, aku mendorong pintu dan melangkah masuk. Suasana di kamar rawat itu mendadak mencekam. Liu Ruyan langsung menjauh dengan wajah pucat. Fen, kenapa kau ada di sini? Aku tersenyum. Mungkin karena sebelumnya, aku sudah pernah dikhianati olehnya. Kali ini, hatiku bahkan tidak terasa sakit sedikit pun. Aku tidak menangis, tidak juga mengamuk. Suaraku saat bicara bahkan terdengar sangat tenang. Aku kesini cuma mau kasih selamat atas kelahiran putramu. Fen, kau salah paham. Liu Ruyan mencoba menjelaskan dengan panik. Aku tidak mengkhianatimu. Aku hamil, sebelum kita memutuskan untuk rujuk. Begitu tahu aku hamil, aku sempat ingin menggugurkannya. Tapi kata dokter, kalau aku melakukannya, aku mungkin tidak akan pernah bisa menjadi ibu lagi. Aku tidak punya pilihan, terpaksa aku melahirkannya. Fen, tolong percayalah padaku. Dulu aku memang sempat goyah karena Ji Boda. Tapi sekarang aku sudah tidak mencintainya lagi. Orang yang kucintai itu kau. Seumur hidupku, hanya kau satu-satunya wanita ini. Mulutnya manis bicara cinta padaku, tapi di belakangku, dia malah melahirkan anak dari pria lain. Aku tidak menyahut. Aku langsung berjalan ke arah Ji Boda. Lalu tanpa basa-basi, aku melayangkan tamparan keras ke wajahnya. Air mata Ji Boda langsung tumpah. Seketika, dia berlutut gemetar di hadapanku. Ye Fen, aku tahu kau sangat membenciku. Tapi anak ini tidak berdosa. Kumohon, jangan paksa Ruyan untuk memutuskan hubungan denganku. Aku tidak minta apa-apa. Aku tidak akan merebut apapun darimu. Tanpa ekspresi, aku mengangkat tanganku, bersiap mendaratkan tamparan kedua. Namun kali ini, pergelangan tanganku tertahan di udara. Dicengkeram kuat oleh Liu Ruyan. Afan, cukup. Aku mengangkat pandanganku, menatap dingin ke arah Liu Ruyan. Bukannya tadi kamu bilang sudah tidak cinta lagi pada Ji Boda? Wajah Liu Ruyan seketika berubah muram. Aku memang sudah tidak mencintainya lagi. Tapi bagaimanapun, dia itu ayah dari anakku. Secara moral dan logika, aku tidak bisa diam saja melihat kamu menyiksanya seperti ini. Dia sepertinya lupa. Saat kami belum bercerai dulu, Ji Boda juga pernah menamparku berkali-kali. Tepat di wajahku. Padahal saat itu, aku baru saja keluar dari rumah sakit. Dia hanya menonton dengan dingin saat Ji Boda menghajarku habis-habisan. Menampari wajahku yang masih pucat tanpa ampun. Tapi sekarang, dia tidak tahan melihatku membalasnya. Mataku menyiratkan rasa lelah yang amat sangat. Kalau mau aku berhenti, boleh saja. Ayo ke kantor urusan sipil sekarang, kita urus perceraian kita. Ekspresi Liu Ruyan mendadak berubah mengerikan. Dia mencengkeram daguku dengan kasar. Lalu mendesis penuh amarah, cerai. Jangan harap. Afan, selama aku masih bernapas, jangan pernah mimpi bisa meninggalkanku. Terakhir kali, kau menjebakku untuk menandatangani surat cerai itu. Tapi trik yang sama. Tidak akan mempan untuk kedua kalinya. Semua dokumen yang kau berikan padaku nanti akan kuperiksa kata demi kata. Jangan harap kau bisa menipuku lagi untuk tanda tangan. Karena Liu Ruyan menolak bercerai. Aku malas berdebat lebih panjang lagi. Sekali lagi, aku mengangkat tangan, berniat menampar Ji Boda. Jantung Liu Ruyan berdegup kencang. Secara refleks,
Dia mendorongku dengan sangat keras. Aku tersungkur ke lantai tanpa sempat menahan diri. Bagian belakang kepalaku menghantam sudut meja dengan keras. Cairan hangat mulai mengalir di sela-sela rambutku. Tapi Liu Ruyan malah berlari menghampiri. Dan memeluk Ji Boda yang terkapar di lantai. Boda, kamu tidak apa-apa. Raut cemas di wajahnya itu. Jelas bukan akting. Aku menarik napas panjang. Dan memilih untuk tetap diam. Tanpa sepatah kata pun, aku bangkit perlahan dari lantai. Lalu berbalik dan melangkah pergi. Di luar rumah sakit, matahari bersinar begitu terik. Cahayanya begitu menyilaukan hingga mataku terasa perih. Kuambil ponselku, lalu menekan sebuah nomor. Dugaanmu benar. Liu Ruyan mengkhianatiku lagi. Terima kasih sudah mengingatkanku. Saat kami rujuk, aku meminta bantuan teman untuk memalsukan surat nikah kami. Surat itu palsu. Aku akan benar-benar meninggalkan Liu Ruyan. Tapi sebelum itu, aku harus memastikan keselamatan orang tuaku. Tolong kirim orang tuaku ke luar negeri secara rahasia. Sembunyikan mereka. Begitu mereka aman, aku akan langsung menghilang dari hidup Liu Ruyan. Suara wanita yang lembut dan menggoda terdengar dari seberang telepon. Beres. Beri aku waktu seminggu, semuanya akan selesai. Setelah menutup telepon, aku langsung berkendara menuju kantor imigrasi. Sejak pelarianku yang gagal waktu itu. Dan setelah Liu Ruyan menyeretku pulang, dia menyita semua kartu identitas dan pasporku. Dia takut aku akan kabur lagi. Dia menggenggam erat semua dokumenku di tangannya. Dia ingin menjadikanku burung dalam sangkar, yang takkan bisa pergi kemanapun. Tapi untungnya, berkat bantuan sahabatku, aku sudah mengurus KTP baru secara diam-diam. Sekarang, tinggal mengurus paspor baru ini. Dan aku akan bebas dari Liu Ruyan selamanya. Di identitas baru ini, aku menggunakan nama yang berbeda. Kali ini, Liu Ruyan takkan pernah bisa menemukanku lagi. Tak butuh waktu lama untuk sampai di kantor imigrasi. Kuserahkan formulir permohonanku ke loket. Petugas memeriksa dataku sejenak. Lalu memberiku selembar tanda terima. Data sudah lengkap dan tidak ada masalah. Silakan ambil paspor barumu 7 hari kerja dari sekarang. Aku mengucapkan terima kasih pada petugas itu. Lalu berkendara kembali ke rumah keluarga Liu. Begitu pintuku buka, aroma susu yang menyengat langsung menusuk hidung. Diiringi suara tangisan bayi yang samar-samar. Di ruang tamu, para pelayan tampak sibuk mondar-mandir. Menyiapkan ranjang bayi, susu formula, botol, dan segala perlengkapan bayi lainnya. Ji Boda, dengan pakaian rumahannya, tampak bersandar di sofa sambil menimang bayi itu. Membujuknya dengan suara yang sangat lembut. Para pelayan keluarga Liu mengerumuninya, seolah dia adalah tuan rumah yang baru. Ada yang sibuk kasih mainan, ada juga yang sibuk nyiapin botol susu. Suasananya benar-benar ramai dan repot. Liu Ruyan juga ada di sana, lagi ketawa sambil nimang bayi itu. Begitu dia lihat aku datang, insting pertamanya malah pasang badan di depan Ji Boda. Gerakan itu jauh lebih jujur dibanding kata-kata apapun yang bakal dia ucapin nanti. Afan, dengerin dulu penjelasanku. Dia nahan aku. Suaranya kedengeran panik, sesuatu yang jarang banget terjadi. Aku baru aja lahiran, badanku masih lemes banget. Aku gak mau anak ini kehilangan ayahnya, pas baru banget lahir. Aku janji, setelah masa nifas selesai, aku bakal langsung usir dia. Belum sempat dia selesai ngomong, aku langsung potong dengan nada dingin. Gak perlu jelasin apa-apa. Karena aku udah gak peduli. Liu Ruyan langsung terdiam mematung. Dia udah nyiapin 1001 alasan. Dia juga udah ngebayangin aku bakal ngamuk, nangis, atau hilang kendali. Terus ngebuang semua barang-barang Ji Boda keluar rumah. Dia bahkan udah mikirin gimana cara ngebujuk aku kalau aku bikin keributan. Tapi nyatanya, aku gak nangis. Gak juga marah. Cuma satu kalimat datar, aku gak peduli. Dan itu sukses bikin dia mati kutu. Tiba-tiba Liu Ruyan malah jadi emosi. Gimana bisa aku gak peduli? Ada api kemarahan yang ketahan di hatinya. Dia sengaja mau mancing emosiku. Cuma buat mastiin kalau aku masih punya perasaan sama dia. Oh, jadi kamu mau sok baik? Baguslah. Kebetulan Boda juga butuh asupan nutrisi buat jagain bayi. Dia nggak cocok sama masakan perawat. Masakanmu kan enak. Sana buatin sup ikan buat Boda, biar badannya segeran. Liu Ruyan mikir, kali ini aku pasti bakal meledak. Nggak bakal ada laki-laki yang tahan. Dihina buat ngelayanin selingkuhan istrinya kayak gini. Tapi aku tetap nggak ngomong apa-apa. Aku langsung balik badan dan jalan ke dapur. Mata Liu Ruyan bergetar. Dia terus natap punggungku tajam. Bukannya ngerasa puas udah balas dendam. Dia malah makin ngerasa gelisah gak karuan. Nyalain kompor, rebus air, potong ikannya. Setengah jam kemudian, aku keluar bawa semangkuk besar. Sup ikan putih yang masih ngepul panas. Aku taruh sup itu di atas meja tamu, tepat di depannya. Lalu aku mengambil mangkuk porselen itu dan menuangkannya sendiri. Tapi dia sama sekali tidak berniat untuk menerimanya. Yeven, maaf merepotkanmu. Namun sedetik kemudian, aku mendongak tiba-tiba. Dan menenggak habis sup ikan di dalam mangkuk itu tanpa sisa. Liu Ruyan, lihat baik-baik. Aku menatapnya dengan tatapan dingin. Lalu mengucapkannya kata demi kata. Sup ini sudah kuminum sendiri, tidak ada racun. Jadi kalau nanti Ji Boda meminumnya, entah dia sakit kepala, atau sakit perut sekalipun, itu bukan urusanku lagi. Setelah bicara, aku membanting mangkuk itu ke lantai. Lalu berbalik pergi begitu saja. Setahun yang lalu, saat Ji Boda dirawat di rumah sakit, dia bilang tidak nafsu makan apapun, kecuali iga babi asam manis buatanku. Sebenarnya aku tidak mau melakukannya. Tapi Liu Ruyan memaksaku masuk ke dapur, sambil menahan segala rasa hina. Dengan tangan gemetar, aku memasakkan sepanci penuh iga babi untuk Ji Boda. Tapi setelah Ji Boda memakannya, dia malah diare dan muntah-muntah, hingga harus dilarikan ke IGD. Dokter bilang itu keracunan makanan.
Dan saat itu, apa yang dilakukan Liu Ruyan? Aku ingat sekarang. Dia mengamuk seperti orang gila, tanpa menyelidiki apapun. Dan tanpa mau mendengar penjelasanku. Dia menuduhku cemburu buta. Dan sengaja menaruh racun di dalam masakan itu. Sebagai hukuman, dia menyuruh dokter meracik cairan beracun yang sangat keras. Lalu mencengkeram daguku dan mencekokinya paksa ke mulutku. Karena kau suka sekali meracuni orang. Maka rasakan sendiri bagaimana rasanya. Malam itu, aku mengerang kesakitan di atas lantai yang dingin sepanjang malam. Wajahku pucat pasi seperti mayat. Dan seluruh bajuku basah kuyup oleh keringat dingin. Di tengah kesadaran yang mulai hilang, aku terus memanggil nama Liu Ruyan. Memohon padanya untuk menyelamatkanku. Tapi dia malah asyik menemani Jiboda di lantai atas. Kenangan pahit itu terbayang jelas. Aku memejamkan mata, tak ingin mengingatnya lagi. Tapi sialnya, saat itu juga Liu Ruyan mendorong pintu dan masuk. Sepertinya dia juga teringat kejadian setahun lalu. Ekspresi wajahnya seketika berubah drastis. Aven, aku akui dulu aku memang membuatmu merasa sangat menderita. Tapi aku sudah menebus semuanya, kan? Sudahlah, jangan terus-terusan mengungkit masa lalu. Sikapmu ini cuma bikin suasana jadi canggung buat semua orang. Aku seketika terpaku mendengarnya. Padahal aku menahan sakit semalaman sampai harus kehilangan anak kita. Tapi ternyata, di mata Liu Ruyan, semua rasa sakit itu cuma dianggap masalah kecil yang bisa ditebus begitu saja. Bahkan aku dilarang untuk mengungkitnya lagi. Kalau aku bicara, aku dianggap tidak dewasa. Dianggap sengaja ingin merusak suasana. Kalau kamu memang tidak mau aku mengungkitnya lagi. Kalau begitu, jangan paksa aku tinggal satu atap dengan Jiboda. Dengan nada yang sangat tenang aku berkata, aku bisa pindah dari sini, biar kalian bisa leluasa. Tiba-tiba Liu Ruyan meledak marah. Seolah takut aku benar-benar akan pergi. Dia langsung menarikku dan memelukku dengan sangat erat. Aven, kamu itu suamiku. Kamu adalah Tuan Liu yang sah di keluarga ini. Rumah ini adalah rumahmu. Kamu harus tetap di sini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Selain di sisiku, kamu tidak boleh pergi kemanapun. Tepat saat itu, tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi dari luar. Tak lama kemudian, pelayan datang mengetuk pintu. Nyonya Liu, saya tidak tahu apa yang terjadi pada Tuan Muda. Tolong segera lihat ke kamar bayi. Liu Ruyan akhirnya melepaskanku dengan berat hati. Aku lihat anak dulu ya, aku akan segera kembali. Setelah mengatakannya, dia langsung berbalik pergi. Dan sepanjang malam itu, dia tidak pernah kembali lagi. Aku sudah terbiasa. Aku langsung mematikan lampu dan tidur. Tak ada lagi aku yang dulu, yang rela menunggu semalaman hanya untuk berakhir dengan patah hati. Keesokan paginya, aku terbangun oleh suara teriakan histeris Jiboda. Sayang, kamu kenapa? Cepat bangun. Jangan menakut-nakuti papa. Aku hanya mengernyitkan dahi dan kembali tidur. Malas rasanya ikut campur dalam drama murahan ini. Tapi setengah jam kemudian, Liu Ruyan mendobrak pintu kamarku dengan wajah yang sangat gelap. Aven, katakan padaku, apa yang sudah kamu lakukan semalam? Wanita itu memancarkan aura yang sangat mengintimidasi. Membuat siapapun di dekatnya merasa sesak napas. Jujur saja padaku, dan aku tidak akan menghukummu. Drama seperti ini lagi, ya. Setahun yang lalu, aku sudah kenyang melihat drama seperti ini. Sekarang, kaset lama diputar lagi. Membosankan. Hehehe. Liu Ruyan, kegilaan apalagi ini? Wajah Liu Ruyan tampak sangat murka. Dia menatapku tajam seolah ingin membunuhku. Tatapan yang seakan ingin mengulitiku hidup-hidup. Xiao Bao belum sadarkan diri. Kata dokter dia dicekoki obat tidur dosis tinggi. Mendengar itu, aku malah tertawa lepas. Biar ku tebak. Meskipun kau tidak menyelidikinya sama sekali. Dan tidak punya bukti apapun yang bisa membuktikan kalau itu perbuatanku. Tapi itu tidak penting bagimu. Begitu Jiboda menangis, kau langsung menuduhku. Liu Ruyan, tidakkah kau merasa adegan ini sangat akrab? Drama fitnah murahan seperti ini. Apa kau dan Jiboda belum bosan memainkannya? Aku saja sudah muak. Liu Ruyan tertawa saking marahnya. Aven, kau benar-benar keras kepala ya. Baru akan menyesal kalau sudah terpojok. Kalau kau butuh bukti, akan kuberikan buktinya. Setelah itu, Liu Ruyan memberi isyarat pada anak buahnya, yang langsung menyiapkan sebuah proyektor. Lalu dia memutar rekaman CCTV tadi malam. Di dalam kamar bayi. Di rekaman itu, lampu kamar bayi mati. Gambarnya sedikit buram. Tapi sekitar jam 3 pagi, terlihat sesosok bayangan menyelinap masuk. Orang itu mengendap-endap ke arah ranjang bayi. Lalu membungkuk dan mencekoki sesuatu ke mulut bayi itu. Sosok itu terus membelakangi kamera. Wajahnya memang tidak terlihat, tapi terekam dengan sangat jelas. Dia memakai baju rumah berwarna biru muda. Baju yang persis sekali dengan yang kupakai saat ini. Identik. Bahkan postur tubuh dan gaya rambutnya pun sangat mirip denganku. Begitu rekaman berakhir, Liu Ruyan langsung melayangkan tamparan keras. Yeven, mau mengelak apa lagi kau? Kupikir kau cuma benci pada Boda. Tapi tak kusangka kau sekejam ini. Pada bayi yang baru lahir. Sudah berkali-kali aku berjanji padamu. Begitu masa nifasku selesai, aku akan segera membawa dia dan anak itu pergi dari sini. Mereka tidak akan pernah mengusik posisimu lagi. Tapi kenapa? Kenapa kau masih tega berbuat sekejam ini? Tamparan itu mendarat dengan sangat keras. Telingaku berdenging hebat, duniaku seolah berputar. Dan darah mulai mengalir dari sudut bibirku. Aku mendongak, menatap Liu Ruyan dengan tatapan penuh luka dan keputusasaan. Lalu aku tertawa. Tawa yang menyedihkan. Liu Ruyan, sudah tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Rekaman CCTV itu sama sekali tidak memperlihatkan wajahku. Hanya baju rumahan yang sedang kukenakan. Padahal baju itu bukanlah
barang langka atau edisi terbatas. Melainkan baju yang sangat biasa, yang bisa dibeli oleh siapapun, di pusat perbelanjaan manapun. Tapi hanya berdasarkan sepotong baju, yang bisa dimiliki semua orang itu. Liu Ruyan langsung menuduhku sebagai pelakunya. Ternyata benar, seseorang tidak akan pernah berubah. Meski dia bersujud memohon ampun dengan sangat hina, atau menangis sejadi-jadinya, dia tetaplah orang yang sama. Ye Fen, apa katamu tadi? Tiba-tiba Liu Ruyan mengulurkan tangannya, mencengkeram daguku dengan sangat kasar. Dia seolah tersinggung dengan ucapanku. Wajahnya berubah menjadi sangat dingin dan mengerikan. Apa maksudmu sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan? Apa selama ini aku kurang memanjakanmu? Hah? Xiao Bao itu darah dagingku sendiri. Dan kau hampir saja membunuhnya. Tapi meski begitu, aku masih berusaha menahan diri untuk tidak menghukummu. Karena aku tahu betapa menderitanya kau di masa lalu. Aku merasa kasihan padamu. Bahkan saat kau benar-benar berbuat salah pun, aku tidak tega menyentuhmu. Jika tadi saat aku bertanya, kau mau jujur dan mengakuinya, aku pasti akan memaafkanmu. Tapi kau benar-benar membuatku kecewa. Kau tidak hanya mengelak, tapi kau terus-menerus mengungkit masalah lama. Kau mencoba menyudutkan aku dan Boda dengan rasa bersalah. Aku benar-benar sudah muak. Dia terdiam sejenak. Tatapan matanya yang gelap kini memancarkan kebencian yang beracun. Pengawal, seret dia ke aula leluhur dan paksa dia berlutut. Sampai Xiao Bao sadar kembali. Jangan biarkan dia berdiri. Bulan Desember. Angin dingin mulai menusuk hingga ke tulang. Kuil keluarga Liu ini letaknya di sisi yang paling gelap. Hawa dingin berkumpul di sini, begitu sunyi tanpa tanda kehidupan. Aku hanya mengenakan pakaian rumah yang tipis. Dan disinilah aku, berlutut dengan kaku. Di atas lantai batu yang dingin dan keras. Rasa dingin itu merayap dari lutut. Perlahan-lahan menusuk hingga ke sela-sela tulang. Sangat dingin. Sampai tulang-tulangku terasa ngilu. Liu Ruyan mungkin sudah lupa. Setahun lalu, demi membela Jiboda, dia pernah mengurungku di gudang es selama 3 hari 3 malam. Sejak saat itu, tubuhku tak pernah sehat lagi. Aku tak bisa lagi menahan hawa dingin. Dan sekarang, dia mengulangi trik yang sama. Menghukumku berlutut di kuil ini di tengah puncak musim dingin. Masa lalu dan masa kini seolah tumpang tindih. Aku tertawa getir. Ini yang terakhir kalinya. Liu Ruyan, setelah aku pergi nanti, kita tak akan pernah bertemu lagi, bahkan sampai aja menjemput. Waktu berlalu detik demi detik. Aku terus berlutut dari siang hingga malam. Lalu dari malam hingga pagi kembali menjelang. Sampai akhirnya, lututku mulai mati rasa dan berdenyut sakit. Rasanya seperti ribuan jarum yang ditusukkan berkali-kali ke dalam tulangku. Suhu tubuhku menurun, bibirku mulai membiru. Udara dingin yang kuhirup membuat setiap napas terasa seperti siksaan yang menyakitkan. Tepat saat kesadaranku mulai memudar dan kabur, sesuatu yang hangat dan mungil tiba-tiba masuk ke dalam pelukanku, mengulurkan tangan kecilnya dan memelukku erat. Papa, suara lembut itu seketika membuatku tersadar sepenuhnya. Aku menunduk. Ternyata itu putriku, Tian Tian. Putriku selama ini dititipkan di rumah lama keluarga Liu. Diasuh langsung oleh ibunya Liu Ruyan. Ini adalah cara lain Liu Ruyan untuk mengendalikan hidupku. Selama putriku ada di tangannya, aku tak akan pernah berani melarikan diri. 3 hari lagi adalah hari ulang tahunku. Hari di mana aku diizinkan untuk menemuinya. Awalnya, aku berencana untuk membawanya pergi bersamaku di hari itu. Tapi tak kusangka, malam ini dia malah sudah kembali. Aku pun mengulurkan tangan dan memeluk putriku erat-erat ke dalam dadaku. Tian Tian, kenapa kamu kesini? Nenek. Adik. Putriku menjawab dengan suara yang masih cadel. Mau lihat adik. Seketika, hatiku terasa membeku. Padahal Liu Ruyan sudah berjanji. Setelah masa nifasnya selesai, dia akan mengusir Jiboda dan anak itu. Tapi sekarang, Nyonya Besar Liu sudah tahu tentang keberadaan cucunya. Apa mungkin anak itu bisa disingkirkan sekarang? Adik. Iya, ayo lihat adik. Tian Tian menggenggam tanganku erat dan terus menarikku keluar. Sambil mengikuti langkah kecil putriku, aku sampai di depan jendela kaca besar di ruang tamu utama. Dari balik kaca bening itu, kulihat Nyonya Besar sedang menimang cucunya dengan penuh kasih. Wajahnya tampak begitu bahagia. Sementara Liu Ruyan dan Jiboda berdiri mendampingi di sisinya. 3 generasi itu tampak begitu harmonis. Cahaya lampu yang hangat membuat suasana di dalam sana terasa sangat indah. Kehangatan di dalam dan angin kencang di luar terasa sangat kontras. Beberapa pelayan lewat di halaman belakang sambil berbisik-bisik. Sebenarnya, tuan muda kecil sudah sadar sejak 2 hari lalu. Dia sudah lincah sekali, bahkan minum susunya banyak. Hah, kalau begitu, kenapa tuan masih berlutut di aula leluhur? Apa kita tidak sebaiknya memberitahunya? Kau mau mati? Ya. Nona Liu sengaja ingin memberi pelajaran pada tuan. Kita ini cuma pelayan. Jangan ikut campur urusan mereka. Angin dingin berhembus kencang. Dan sesuatu yang beku mulai menghantam tubuhku. Hujan es. Meski butirannya kecil, saat mengenai wajah, rasanya begitu dingin, sekaligus menyakitkan. Ternyata, anak Jiboda sudah sadar sejak 2 hari yang lalu. Tapi Liu Ruyan, dia tidak mengatakannya padaku. Begitu teganya dia membiarkanku berlutut di tengah badai selama 2 hari 2 malam. Jika putriku tidak datang, mungkin malam ini aku akan terus berlutut di sini. Mungkin karena cuaca yang terlalu dingin. Aku tidak sanggup lagi bertahan. Pandanganku menggelap, duniaku seketika runtuh dan aku pun pingsan. Satu hal terakhir yang tertangkap oleh mataku yang mulai kabur adalah tatapan sedih putriku yang penuh air mata. Begitu aku membuka mata kembali, aku menyadari diriku sudah terbaring di dalam kamar. Suasana ruangan terasa begitu hangat.
Tubuhku pun terbalut selimut wol yang tebal. Ada jarum infus yang tertancap di punggung tanganku. Dan sebotol cairan obat yang tinggal separuh tergantung di sana. Ternyata Liu Ruyan ada di sampingku, menjagaku. Dia menggenggam tanganku dengan sangat erat. Wajah cantiknya itu kini tampak uyu dan penuh kecemasan. Afan, akhirnya kamu bangun juga. Gimana keadaanmu? Apa ada bagian yang terasa sakit? Aku memalingkan wajah, tak sudi bicara dengannya. Bahkan menatapnya pun aku sudah tak sanggup lagi. Sikap dingin yang kutunjukkan begitu nyata. Hingga membuat hati Liu Ruyan terasa seperti tersayat. Afan, apa kamu masih menyalahkanku? Suara Liu Ruyan terdengar sedikit parau. Ini semua salahku. Beberapa hari ini aku terlalu sibuk mengurus anak, sampai mengabaikanmu. Tapi percayalah, hatiku selalu untukmu. Aku sudah menyuruh orang untuk menjagamu diam-diam. Aku bahkan sudah berpesan padanya secara khusus. Agar melaporkan segala hal tentangmu. Tak peduli sekecil apapun itu. Dia harus segera memberitahuku. Tapi aku tak menyangka bajingan itu malah bermalas-malasan. Sampai kamu pingsan pun dia tidak tahu. Tapi tenang saja, aku sudah memberinya pelajaran yang sangat keras. Hal seperti ini tidak akan pernah terulang lagi. Dia masih saja berbohong. Mengurus anak katanya. Menyuruh orang menjagaku diam-diam. Semuanya omong kosong. Dia hanya sedang mencari-cari alasan. Dia tetaplah Liu Ruyan yang kukenal. Sama sekali tidak berubah. Aku pun memejamkan mata. Mencoba menyembunyikan rasa lelah yang teramat sangat. Tian-Tian. Hanya itu satu-satunya kata yang keluar dari mulutku. Untuk Liu Ruyan setelah aku sadar. Seketika, raut wajah Liu Ruyan berubah drastis. Dia tampak tidak senang dan mulai mengeluh. Afan, aku sudah menjagamu selama 2 hari 2 malam tanpa henti. Tapi begitu bangun, kamu bahkan tidak mau melirikku sedikit pun. Di pikiranmu cuma ada anak itu, apa aku sudah tidak ada artinya bagimu? Aku tertawa kecil, lalu menatapnya dengan tenang. Tatapan mataku kini sudah benar-benar hambar, tanpa rasa apapun lagi. Aku berlutut di aula leluhur selama 2 hari 2 malam, dan kau tak pernah muncul. Tapi Tian-Tian. Dia datang menemuiku. Padahal sudah setahun lebih aku tidak bertemu dengannya. Begitu dia kembali ke sini. Orang pertama yang dia cari tetaplah aku. Liu Ruyan, apa kau pikir kau bisa dibandingkan dengan Tian-Tian? Wajah Liu Ruyan seketika menggelap. Dia sudah berada di ambang kemarahan. Tapi karena merasa bersalah, dia menahan emosinya. Dia membuang muka. Lalu berkata dengan nada yang dingin. Ibuku sudah membawa Tian-Tian kembali ke rumah lama. Besok adalah hari ulang tahunmu. Aku akan menjemput Tian-Tian tepat di hari itu. Sekarang semua orang di rumah sedang sibuk mengurus Yao Bao. Tidak ada yang bisa menjaga Tian-Tian. Di rumah lama, dia justru akan mendapatkan perawatan yang lebih baik. Aku hanya merasa ini sangat konyol. Ji Buddha bisa membesarkan anaknya di sisi istrinya. Sedangkan aku bahkan tidak bisa melihat putri kandungku sendiri. Antara aku dan Ji Buddha, siapa sebenarnya suami sah? Dan siapa selingkuhannya? Percuma saja didebatkan. Aku memejamkan mata. Sudah tidak punya tenaga lagi untuk bertengkar dengan Liu Ruyan. Melihatku yang hanya dia membisu. Hati Liu Ruyan semakin merasa gelisah. Namun dia tetap berusaha membujukku dengan sabar. Afan, jangan seperti ini. Besok kau sudah bisa bertemu dengan Tian-Tian. Makanlah bubur ini sedikit. Kau sudah pingsan selama 2 hari 2 malam tanpa makan apapun. Aku tetap tidak memberikan reaksi. Hanya diam seperti boneka tanpa nyawa. Ada amarah yang tertahan di dada Liu Ruyan. Dia paling takut melihatku seperti ini. Seolah-olah dia sudah benar-benar hilang dari duniaku. Afan. Liu Ruyan jelas masih ingin mengatakan sesuatu. Tapi baru saja dia membuka mulut, terdengar suara ketukan di pintu. Nyonya, tuan muda kecil muntah susu lagi. Tolong segera periksa keadaannya. Liu Ruyan tidak punya pilihan selain beranjak. Afan, istirahatlah yang baik, aku akan melihat anak itu sebentar. Lalu, dia pun pergi dengan terburu-buru. Aku memejamkan mata, tak ingin mendengar apapun lagi. Dan tak ingin memikirkan apapun lagi. Aku hanya ingin segera melewati hari terakhir ini. Lalu pergi meninggalkan Liu Ruyan untuk selamanya. Saat senja tiba, seorang pelayan datang membawa semangkuk sup hangat. Tuan, Nyonya meminta saya membuatkan sup ikan untuk Anda. Minumlah sedikit agar tubuh Anda terasa lebih hangat. 2 hari 2 malam aku tak sadarkan diri. Perutku memang terasa sangat lapar. Kuambil semangkuk sup ikan itu, lalu kusesap perlahan. Tapi baru 1 sesapan. Rasanya ada yang aneh. Ini bukan sup ikan. Aku mengernyitkan dahi. Kuaduk isi mangkuk itu dengan sendok. Hingga kutemukan sepotong daging dengan bentuk yang ganjil. Ye Fen. Bagaimana rasanya? Entah sejak kapan, Ji Buddha sudah berdiri di ambang pintu. Dia menatapku dengan senyum licik itu. Lalu berkata sambil menyeringai. Tian-Tian kesayanganmu. Ada di dalam mangkuk itu. Dek. Kepalaku serasa meledak seketika. Semuanya hancur berkeping-keping, menyisakan kabut darah yang pekat. Sebuah teriakan histeris yang menyayat hati pecah dari mulutku. Menghancurkan keheningan palsu di ruangan ini. Kulempar mangkuk porselen itu sekuat tenaga ke arah Ji Buddha. Aku benar-benar kehilangan akal sehat. Aku menerjangnya seperti orang kesetanan. Ji Buddha, dasar kau binatang. Apa yang kau lakukan pada Tian-Tian? Pembunuh, kau harus bayar semua ini dengan nyawamu. Kucekik lehernya kuat-kuat. Kuhajar dia tanpa ampun. Saat ini, mataku memerah, penuh dengan amarah yang meluap. Logikaku sudah hancur total. Hanya ada kebencian dan kegilaan yang tersisa. Ji Buddha mulai sesak napas karena cekikanku. Tapi dia malah menyeringai puas, seolah rencananya berhasil. Dia sama sekali tidak melawan. Hanya menepuk tanganku dengan lemah. Berpura-pura menjadi korban yang tak berdaya. Air matanya mulai bercucuran deras. Ye Fen. Lepaskan. Aku tidak bisa bernapas. Benar saja, sedetik kemudian. Sosok Liu Ruyan yang anggun. Tiba-tiba muncul di ambang pintu. Ye Fen,
Apa yang kau lakukan? Lepaskan Buddha sekarang juga. Wanita itu menyentakku hingga terpental. Dia segera menghampiri Ji Buddha yang tersungkur di lantai. Lalu melindunginya sambil menatapku tajam. Ye Fen, kegilaan apalagi ini? Buddha sudah berbaik hati membuatkan musuh. Kenapa kau malah menyerangnya seperti ini? Sikapnya yang membela pria itu sungguh keterlaluan. Dia membunuh Tian. Aku berteriak dalam tangis yang pecah. Setiap kata yang keluar dari mulutku terasa seperti tetesan darah. Dia memaksaku meminum sup. Sup dari daging Tian. Kata-kata itu benar-benar mengerikan. Seketika, tubuh Liu Ruyan membeku. Dia menatap Ji Buddha dengan tatapan tak percaya. Apa yang dikatakan Ye Fen? Itu benar. Tidak. Aku tidak melakukannya. Ji Buddha mulai terisak, air matanya bercucuran deras. Aku hanya memasak sup iga biasa. Kok? Ye Fen, apa otakmu sudah tidak waras? Aku juga seorang ayah. Mana mungkin aku sekejam itu? Memasak daging putrimu sendiri untuk kau minum. Hal sekeji itu. Mana mungkin terpikirkan olehku? Tian baik-baik saja. Dia sedang bersama nyonya besar. Di kediaman lama. Kalau kau tidak percaya, kita bisa telepon sekarang juga. Dan minta mereka membawa Tian ke sini. Tanpa ragu sedikit pun, Liu Ruyan langsung memerintahkan anak buahnya ke kediaman lama. Untuk menjemput Tian. Setengah jam kemudian, anak buah Liu Ruyan kembali membawa Tian. Ayah. Tian berlari dan langsung memelukku erat. Seketika, duniaku seolah berhenti. Tian. Dia masih hidup, lalu sup itu. Tiba-tiba aku menyadari sesuatu. Aku mendongak, menatap tajam ke arah Ji Buddha, yang sedang bersembunyi di balik punggung Liu Ruyan. Sudut bibirnya terangkat. Dia melemparkan senyum kemenangan yang licik padaku. Saat itulah aku sadar, semua ini hanyalah jebakan belaka. Ji Buddha sengaja membohongiku. Mengatakan kalau dia memasak daging Tian. Hanya untuk memancing amarahku. Agar aku menyerangnya di depan Liu Ruyan. Ye Fen, sekarang kau lihat sendiri, kan? Suara Liu Ruyan terdengar sangat dingin, sedingin es. Tian ada di sini, sehat walafiat. Apalagi alasanmu sekarang? Aku memejamkan mata. Aku kalah. Tak ada lagi yang bisa kukatakan. Sementara itu, Ji Buddha memegangi lengannya. Sambil menyeka air mata dengan wajah penuh penderitaan. Ada luka goresan panjang yang berdarah di lengannya. Luka itu akibat serpihan mangkuk saat aku mengamuk tadi. Pecahan keramik itu benar-benar melukainya. Luka itu, ditambah wajah memelas Ji Buddha, membuat sisa-sisa kehangatan di mata Liu Ruyan lenyap tak berbekas. Tatapan matanya berubah. Kini hanya ada kebencian yang dingin di sana. Ye Fen, demi mengusir Buddha, kau tega mengarang cerita gila kalau dia merebus anakmu sendiri. Omong kosong macam apa itu? Bahkan kau sampai memukuli putrimu sendiri seperti ini. Kali ini, aku tidak akan bisa lagi membelamu. Pengawal, tampar mulutnya 100 kali. Biar kau tahu cara menjaga bicara. Pikirkan baik-baik mana yang pantas diucapkan dan mana yang tidak. Begitu perintah turun, anak buah Liu Ruyan langsung merangsek maju. Mereka menekanku ke lantai dengan kasar. Lalu mulai menghantam wajahku dengan papan kayu khusus. Papan itu sekeras besi. Baru 2 hantaman saja, sudut bibirku sudah robek dan bersimbah darah. Huaa. Ayah. Jangan pukul ayah. Tian berlari sambil menangis ke arahku. Tapi pengawal itu malah menghantamkan papannya tepat ke kepala Tian. Tubuh mungil Tian langsung terpental jauh. Dia tersungkur di lantai dengan kepala yang bersimbah darah. Tian. Aku meronta sekuat tenaga ingin meraih putriku. Tapi anak buah Liu Ruyan menekanku begitu kuat. Aku benar-benar tidak bisa bergerak. Sementara Liu Ruyan, dia hanya menonton dengan tatapan dingin. Lanjutkan. Biar dia kapok. Hantaman papan itu terus berlanjut. 1, 2, 3. Sampai akhirnya, seluruh wajahku hancur tak berbentuk. Aku bahkan tak sanggup lagi mengeluarkan suara. Liu Ruyan baru merasa puas setelah itu. Dia berkata dengan nada yang begitu tenang. Kau dan Tian, renungkan kesalahan kalian di kamar ini. Aku harus membawa Buddha ke rumah sakit sekarang. Setelah itu, dia pergi begitu saja sambil merangkul Ji Buddha. Rasa sakitnya nyaris membuatku pingsan. Tapi dengan sisa tenaga terakhir yang kupunya, aku merangkak menuju putriku. Tian, sayang, kau kenapa? Nak, cepat bangun. Jangan menakuti ayah seperti ini. Tapi tubuh kecil di pelukanku tak lagi bergerak. Dia tidak menangis, tidak bersuara. Bahkan tubuhnya terasa begitu dingin. Hanya darah yang terus mengalir dari luka di kepalanya. Tubuhku kaku seketika. Dengan tangan gemetar, aku memeriksa nadinya. Tidak ada detak jantung. Putriku sudah tiada. Dia pergi tepat di malam sebelum kami seharusnya memulai hidup baru. Di saat aku benar-benar hancur dan kehilangan harapan. Tiba-tiba, ponselku berdering. Begitu kuangkat, suara wanita yang sangat kukenal terdengar di seberang sana. Avan, orang tuamu sudah kukirim ke luar negeri. Aku juga sudah mengurus identitas baru untuk mereka. Mereka sudah aman sekarang. Visamu juga sudah jadi. Aku baru saja mengambilnya dari kantor imigrasi. Sekarang, aku ada di depan rumahmu. Apa kau mau ikut denganku? Aku tak mampu menjawab sepatah kata pun. Sambil mendekap jasad kecil putriku yang sudah kaku, aku melangkah keluar dengan sisa-sisa tenagaku yang kian melemah. Di jalanan aspal yang gelap di luar sana, sebuah mobil Rolls-Royce hitam sudah terparkir menungguku. Aku masuk ke dalam mobil, masih memeluk erat putriku. Ku kecup pipi mungilnya yang sudah mendingin. Dan pada saat itu juga, tangisanku pecah tak terbendung. Tian, ayah akan membawamu pergi dari sini. Jangan takut, ya, kali ini, kita takkan pernah terpisahkan lagi. Larut malam,
Li Ruyan baru saja kembali dari rumah sakit. Bersama Ji Buddha. Luka di lengan Ji Buddha memang terlihat mengerikan. Tapi sebenarnya tidaklah dalam. Namun, Ji Buddha terus saja merengek dan menangis. Dia mencengkeram lengan baju Ruyan dan tak mau melepaskannya. Terus mengeluh betapa sakit lukanya itu. Ruyan terpaksa terus membujuk dan menemaninya. Dia bahkan mengobati sendiri luka di lengan pria itu. Membalutnya dengan hati-hati. Sambil mendengarkan rentetan instruksi dari dokter. Rasa kesal di hatinya sudah mencapai puncak. Entah kenapa, sejak di rumah sakit tadi, perasaannya terus-menerus merasa tidak tenang. Sebuah kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Rasanya seolah-olah ada sesuatu yang perlahan menghilang. Sesuatu yang sangat berharga. Dan kali ini, dia takkan pernah bisa meraihnya kembali. Ruyan. Menurutmu, apa Yeven? Masih marah padaku? Tanya Ji Buddha sambil memegangi lengannya. Wajahnya tampak penuh rasa bersalah. Ini semua salahku. Seandainya aku tidak mengajak membuat sup, hal seperti ini tidak akan terjadi. Ini bukan salahmu. Ucap Li Ruyan dengan wajah dingin. Dia sendiri yang cari gara-gara. Kau sudah berbaik hati membuatkan sup untuknya. Tapi dia malah menyerangmu sampai begini. Benar-benar keterlaluan. Di tengah percakapan itu, Lamborghini hitam mereka pun berhenti. Mobil itu akhirnya berhenti tepat di depan gerbang kediaman keluarga Liu. Li Ruyan memapah Ji Buddha turun dari mobil. Memastikan pria itu beristirahat dengan nyaman. Lalu lanjut menenangkan anaknya. Setelah sibuk selama hampir 3 jam, barulah dia melangkah menuju kamar utama untuk menemuiku. Namun, kamar itu kosong melompong. Ranjangnya rapi, selimutnya terlipat dengan sangat sempurna. Tapi jarum infus yang seharusnya menancap di tanganku, sudah dicabut paksa. Sisa obat yang belum habis pun masih tertinggal di atas meja. Seketika, perasaan Li Ruyan menjadi tidak enak. Kemana dia, tengah malam begini? Dia bisa pergi kemana? Ah Fen. Dia berteriak dengan dahi berkerut. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Menatap ruangan yang sunyi senyap itu. Emosi Li Ruyan mulai kembali tidak stabil. Keputusanku untuk pergi setahun yang lalu ternyata meninggalkan luka mental yang dalam baginya. Dia menjadi sangat posesif dan penuh kecemasan. Jika aku tidak ada di hadapannya saat dia menginginkanku, dia akan langsung merasa gelisah. Dan jika dalam 5 menit dia tidak bisa menemukanku, dia bisa benar-benar menjadi gila. Yeven. Amarahnya meledak dalam sekejap. Dia meneriakkan namaku dengan histeris. Dengan aura kemarahan yang meluap-luap, dia menggeledah setiap sudut rumah keluarga Liu. Ruang ganti, kamar mandi, ruang kerja, bahkan dapur hingga ruang tamu di lantai bawah. Semuanya dia periksa tanpa terkecuali. Namun bayanganku tetap tidak ditemukan. Apa dia kabur lagi? Pikiran itu menyambar otaknya. Bagaikan sambaran kilat. Membuat rasa takut di hatinya kian membesar. Hati Liu Ruyan kacau balau. Tapi di saat yang sama, dia merasa masih memegang kendali penuh. Bagaimanapun, orang tuaku masih ada di tangannya. Selama dia memegang kartu as itu, aku takkan pernah bisa lari dari cengkeramannya. Dengan wajah dingin, dia mencoba meneleponku. Tapi yang terdengar hanyalah suara operator yang kaku. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Dia tidak percaya dan mencobanya sekali lagi. Namun hasilnya tetap sama saja. Li Ruyan menghantam tembok dengan tinjunya, meluapkan amarah yang meledak-ledak. Tangannya gemetar hebat karena emosi. Dia segera membuka kontakku. Lalu dengan mata yang memerah penuh amarah, dia mengetik sebuah pesan ancaman dan mengirimnya. Yeven, ku beri kau waktu 1 jam. Pulang sekarang juga. Kalau dalam 1 jam, kau belum menampakkan batang hidungmu di depanku, kau tahu sendiri apa akibatnya. Kau pasti tidak mau kan, aku pergi ke rumah orang tuamu tengah malam begini, dan mengusik ketenangan mereka. Setelah mengirim pesan itu, Li Ruyan melempar ponselnya ke sofa. Lalu duduk dengan angkuh. Menungguku datang bersujud memohon ampun. Saat itulah, Ji Buddha turun dari lantai atas. Keributan yang dibuat Ruyan saat mencari orang benar-benar gaduh. Sampai-sampai membangunkannya. Dia memasang wajah sok cemas. Lalu mulai memanas-manasi dengan nada manjanya. Ruyan. Apa Yeven kabur lagi? Apa sebaiknya aku pindah saja? Aku tidak ingin kalian bertengkar terus gara-gara aku. Tenang saja, dia tidak akan berani kabur. Sudut bibir Li Ruyan terangkat. Menyunggingkan senyum sinis penuh kemenangan. Orang tuanya masih ada dalam genggamanku. Mau lari kemana lagi dia? Dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dia hanya bisa tunduk dan tetap berada di sisiku. Waktu terus bergulir, detik demi detik. 10 menit. 20 menit. Hingga tak terasa, jarum jam sudah berputar penuh. 1 jam telah berlalu. Ponsel Li Ruyan masih tergeletak bisu. Tak bergeming di atas sofa. Tak ada satupun panggilan masuk. Bahkan sebaris pesan pun tidak ada. Pintu depan pun tetap sunyi senyap. Sosokku tak kunjung muncul di sana. Wajah Li Ruyan perlahan berubah menjadi gelap dan dingin. Bagus. Hebat sekali kau, Yeven. Kau benar-benar sudah berani sekarang. Dia segera memanggil anak buahnya. Dan memberi perintah dengan nada sedingin es. Tuanmu sudah mulai membangkang. Pergilah ke kediaman keluarga Ye sekarang juga. Bawa orang tuanya kemari. Aku sudah tidak bisa lagi mengatur putra mereka. Jadi biarkan mereka sendiri yang datang untuk mendidiknya. Begitu perintah itu keluar, anak buahnya langsung memacu mobil menuju rumah tua keluarga Ye. Tapi 1 jam kemudian, mereka kembali dengan wajah pucat pasi. Bu Liu. Gawat, suara anak buahnya gemetar saat melapor. Wajah Liu Ruyan langsung berubah gelap. Apa maksudmu gawat? Di mana mertuaku? Bukannya kusuruh jemput mereka? Mana orangnya? Mohon tenang, Bu Liu. Si anak buah menunduk, tak berani menatap matanya. Itu. Orang tua Tuan Ye menghilang. Saat kami sampai di sana, rumah keluarga Ye sudah kosong melompong.
Bahkan para penjaga rahasia yang ibu tugaskan untuk mengawasi mereka, semuanya lenyap. Ponsel mereka tidak aktif. Tak ada jejak sama sekali. Seolah mereka semua sudah dibereskan. Kepala Liu Ruyan terasa meledak seketika. Dia terpaku selama 5 detik penuh. Lalu dengan kasar dia menjungkir balikan meja kopi, gelas, set teh, hingga asbak di depannya. Semuanya hancur berantakan. Berserakan di lantai. Menghilang. Suara Liu Ruyan tiba-tiba melengking tinggi. Seperti seekor binatang buas yang mengamuk. Apa maksudmu menghilang? Mana mungkin orang sebanyak itu lenyap begitu saja? Dasar sampah. Apa gunanya aku memelihara kalian? Cepat pergi dan cari mereka. Jika malam ini Tuan Ye tidak ditemukan, kalian semua akan tamat. Periksa semuanya. Ambil semua rekaman CCTV di sekitar sini. Periksa setiap detiknya. Aku harus tahu bagaimana dia pergi. Dan kemana dia pergi. Liu Ruyan berteriak histeris. Saat ini dia tak lagi merasa berkuasa. Tak ada lagi kendali di tangannya. Dia benar-benar panik. Orang tuaku hilang, kelemahanku pun sirna. Ini pertanda bahwa aku benar-benar akan meninggalkannya selamanya. Aura Liu Ruyan begitu mencekam. Wajahnya mengerikan, seolah ingin menelan siapapun hidup-hidup. Anak buahnya tak berani menunda dan segera bergerak. Mereka terbagi menjadi 2 tim. Tim pertama memeriksa rekaman CCTV. Memperhatikan setiap detiknya. Mencari jejak keberadaan Ye Fen. Sementara tim lainnya melakukan pencarian besar-besaran di sekitar kediaman Liu. Pencarian besar-besaran untuk menemukan Ye Fen pun dimulai. Hingga akhirnya, rekaman CCTV menunjukkan sesuatu. Presiden Liu, kami menemukannya. Lapor anak buahnya dengan nada penuh ketegangan. Kemarin sore sekitar jam 6. Ada sebuah mobil Rolls-Royce hitam yang menjemput Tuan tepat di depan gerbang kediaman Liu. Sambil melapor, ia segera menunjukkan rekaman itu kepada Liu Ruyan. Tak lama kemudian, sebuah cuplikan video yang sangat jelas terpampang di layar monitor. Di bawah langit senja, sebuah Rolls-Royce hitam berhenti tepat di depan gerbang utama. Terlihat Ye Fen merapikan jasnya, lalu masuk ke dalam mobil tanpa ragu sedikit pun. Mobil itu pun langsung melesat pergi dan menghilang dengan cepat di ujung jalan. Tatapan Liu Ruyan terkunci tajam pada mobil itu. Lalu dengan suara dingin yang menusuk, ia memerintah. Perbesar plat nomornya. Anak buahnya segera menekan tombol jeda. Lalu mengarahkan kursor untuk memperbesar bagian plat. Saat deretan angka sombong, Jing AX8888 muncul dengan jelas di layar. Aura di sekitar Liu Ruyan seketika berubah mencekam hingga ke titik beku. Shen Youchu. Itu mobil si Jalang Shen Youchu. Orang yang berani membawa pergi suaminya. Ternyata adalah sampah seperti Shen Youchu. Shen Youchu adalah rival abadi Liu Ruyan. Mereka berdua sudah saling benci sejak masih kecil. Pria manapun yang disukai oleh Liu Ruyan pasti akan berusaha direbut oleh Shen Youchu. Dan sebagai bentuk balas dendam, setiap bisnis yang diincar oleh Shen Youchu, Liu Ruyan akan melakukan segala cara untuk menggagalkannya. Sudah belasan tahun mereka saling menjatuhkan, dan masing-masing sangat ingin melenyapkan satu sama lain. Namun, karena keluarga Liu dan keluarga Shen adalah klan konglomerat besar, kekuatan kedua keluarga ini sangatlah seimbang. Sehingga meski Liu Ruyan dan Shen Youchu sudah muak melihat wajah satu sama lain, tak ada yang bisa bertindak gegabah untuk saling membunuh. Alhasil, mereka hanya bisa terus bertarung dalam bayang-bayang, tanpa ada yang mau mengalah sedikit pun. Jika hanya urusan bisnis, dia masih bisa menahannya. Tapi sekarang, Shen Youchu berani menyentuh suaminya. Ini adalah batas yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Siapkan mobil. Liu Ruyan mengucapkannya dengan gigi bergemeretak menahan amarah. Tatapannya kini penuh dengan haus darah yang nyata. Ke kediaman Shen. Aku akan habisi Shen Youchu sekarang juga. Setengah jam kemudian, Liu Ruyan melesat menuju kediaman keluarga Shen. Dia mendobrak pintu depan dengan satu tendangan keras. Lalu menerjang masuk dengan amarah yang meluap-luap. Di ruang tamu, Shen Youchu tampak santai menyesap tehnya. Melihat Liu Ruyan yang datang dengan haus darah, dia bahkan tidak bergeming sedikit pun. Hanya meniup uap panas dari cangkirnya dengan tenang. Ada angin apa Direktur Liu datang kemari? Ada yang bisa kubantu? Kemarahan Liu Ruyan sudah di puncak. Dia tak sudi lagi berbasa-basi. Dia langsung mencengkeram kerah baju Shen Youchu. Lalu membentak dengan suara bergetar. Shen Youchu, jangan main teka-teki denganku. Aku tahu kau yang membawa suamiku pergi. Di mana kau sembunyikan dia? Shen Youchu memasang wajah pura-pura tidak tahu. Shen Youchu, jangan paksa aku main tangan. Sekali lagi kutanya. Di mana kau sembunyikan Avan? Oh, maksudmu Avan? Kalau itu, aku memang tahu. Tapi, aku tidak punya kewajiban untuk memberitahumu. Tapi karena kau sudah jauh-jauh datang ke sini, rasanya tidak enak kalau kau pulang dengan tangan hampa. Biar ku beritahu sebuah rahasia yang sebenarnya sudah jelas. Avan itu bukan suamimu. Surat nikah yang kalian buat saat rujuk itu palsu. Lagi pula, selama setahun kalian rujuk, aku dan Avan selalu berhubungan. Terima kasih atas kelakuan busukmu itu. Sekarang, Avan akhirnya mau menerimaku. Hanya dengan beberapa kalimat. Shen Youchu berhasil memancing amarah Liu Ruyan. Shen Youchu, kau cari mati. Kesabaran Liu Ruyan habis seketika. Dia langsung melayangkan tinju keras. Shen Youchu menghindar ke samping, lalu membalas dengan tendangan telak ke perut Liu Ruyan. Dua wanita dari keluarga terpandang itu kini bergulat brutal. Di ruang tamu, tanpa memedulikan harga diri lagi. Keduanya bukan wanita sembarangan. Mereka sudah terlatih bela diri dan tinju sejak kecil. Setiap serangan mendarat telak, setiap gerakan begitu mematikan. Hingga sulit menentukan siapa yang akan menang. Setelah perkelahian sengit,
Para pengawal keluarga Shen merangsek masuk dan melerai mereka dengan paksa. Sudut bibir Liu Ruyan berdarah. Dahinya luka terbentur, dan matanya lebam. Dia tampak sangat kacau. Wajah Shen Youchu pun tak luput dari luka. Tapi dia tetap tersenyum. Senyum kemenangan yang penuh keangkuhan. Liu Ruyan, percuma saja kau berusaha. Avan pergi bersamaku atas kemauannya sendiri. Dan dia jauh lebih bahagia sekarang. Saran dariku. Jangan buang-buang tenaga untuk mencarinya. Kalaupun kau menemukannya, kau takkan bisa membawanya pergi. Karena kali ini, dia tidak lagi sendirian. Aku yang akan melindunginya. Jangan harap kau bisa mengancam atau menakutinya lagi. Avan sudah tidak mencintaimu lagi. Sadar dirilah sedikit. Diam, Liu Ruyan meronta melepaskan diri dari para pengawal. Lalu menunjuk Shen Youchu dengan penuh amarah. Shen Youchu, berani-beraninya kau. Kau pikir kau siapa? Hah? Avan itu suamiku. Dia milikku. Hidupnya adalah milikku, Liu Ruyan. Dan matinya pun tetap menjadi milikku. Jangan harap kau bisa menyembunyikannya dariku. Apalagi mencoba merebutnya. Suami? Heh. Liu Ruyan, tebal sekali mukamu sampai berani mengucapkannya. Shen Youchu tertawa sinis. Perlu aku ingatkan kembali ingatanmu yang payah itu. Tentang apa saja yang sudah kau lakukan. Pada suamimu sendiri, demi Jiboda. Kau terus-menerus mengkhianati dan menyakitinya. Setahun yang lalu, hanya karena trik murahan yang dilakukan oleh Jiboda. Kau tega mencekoki Avan dengan racun. Hingga dia menderita kesakitan semalaman suntuk. Bahkan demi pria itu, kau mencambuknya. Memukulinya dengan tongkat bisbol. Hingga mengurungnya di gudang es dan membiarkannya mati perlahan. Itu baru kekejamanmu setahun yang lalu. Saat dia akhirnya berhasil melarikan diri. Kau malah menculik orang tuanya. Dan memaksanya kembali ke nerakamu, Liu Ruyan. Banyak orang yang tak pantas mendapatkan kesempatan kedua. Tapi Avan. Dia masih berbaik hati memberimu kesempatan, dasar iblis. Tapi apa yang kau lakukan setelah itu? Kau sama sekali tidak menyesal. Kau masih tetap sama seperti dulu. Hanya peduli pada Jiboda MU itu. Kau menganggap Avan tak lebih dari boneka tak bernyawa. Bisa kau permainkan sesuka hatimu. Dan kau siksa semaumu. Liu Ruyan, kau sama sekali tidak pantas memilikinya. Kata-kata Shen Youchu bagaikan belati tajam. Yang menghujam tepat ke ulu hati Liu Ruyan. Liu Ruyan merasa jantungnya seolah berhenti berdetak. Meski hatinya hancur berkeping-keping. Dia tetap bersikap keras kepala dan berkata, Shen Youchu, urusanku dengan Avan bukan urusanmu. Kau tak berhak menghakimiku, aku pasti akan menemukan Avan. Dan dia pasti akan kembali ke pelukanku. Shen Youchu, lihat saja nanti. Saat aku dan Avan bersatu kembali. Kau akan sadar kalau kau hanyalah badut yang menyedihkan. Liu Ruyan membalikkan badannya. Lalu pergi dengan aura dingin yang mencekam. Dia tahu, hari ini dia takkan bisa menang melawan keluarga Shen. Bagaimanapun, keluarga Shen dan keluarga Liu. Sama-sama keluarga elit penguasa ibu kota. Koneksi, kekuasaan, hingga kekayaan mereka. Semuanya seimbang. Tak ada yang bisa saling menjatuhkan. Daripada membuang waktu di sini. Lebih baik dia mencari cara lain. Untuk menemukan Ye Fen. Maka dari itu, setelah meninggalkan kediaman Shen, Liu Ruyan langsung memberi perintah pada anak buahnya. Kirim orang untuk mengawasi Shen Youchu siang dan malam. Kemanapun dia pergi dan siapapun yang dia temui. Laporkan padaku saat itu juga. Aku yakin, jika kita terus mengawasinya, kita pasti akan menemukan Avan. Perintah telah diberikan. Anak buah Liu Ruyan pun langsung bergerak cepat. Jaring tak kasat mata mulai ditebar. Mengepung Shen Youchu dari segala arah. Mereka tidak hanya mengintai selama 24 jam penuh. Memantau setiap gerak-gerik Shen Youchu. Tapi mereka juga menggunakan peralatan militer canggih. Untuk menyadap semua panggilan teleponnya. Awalnya, Liu Ruyan sangat optimis. Dia merasa dengan pengawasan seketat ini, dia akan segera menemukan Ye Fen. Namun, hari demi hari berlalu. Laporan yang diterima Liu Ruyan hanyalah informasi sampah yang tidak berguna. Lapor Bu Liu, hari ini Shen Youchu hanya mengadakan rapat petinggi di kantornya. Bu Liu, sore ini Shen Youchu menemui CEO dari Global Group. Sepertinya keluarga Shen akan merambah ke industri film. Bu Liu, malam ini Shen Youchu sedang menjamu klien di klub Tianxiang Renjian. Tidak ada pria mencurigakan di sekitarnya. Sudah lebih dari sebulan berlalu. Tapi laporannya selalu sama saja. Isinya cuma soal pekerjaan dan relasi bisnis Shen Youchu. Shen Youchu benar-benar tipikal orang yang gila kerja. Rutinitas hidupnya sangat membosankan. Hanya kantor, rumah, dan sesekali ke klub elit. Untuk menjamu rekan bisnisnya. Jangankan jejak Ye Fen. Petunjuk sekecil apapun tidak ditemukan. Kesabaran Liu Ruyan mulai terkikis habis. Dia menjadi semakin temperamental dan mudah meledak. Suasana di kediaman keluarga Liu pun terasa sangat mencekam. Para pelayan bahkan berjalan berjinjit. Takut suara sekecil apapun akan memicu amarahnya. Hari itu, Jiboda turun sambil menggendong anaknya. Dia melihat Liu Ruyan duduk di sofa. Asbak di depannya penuh dengan puntung rokok. Seluruh tubuhnya seolah diselimuti aura kegelapan. Ruyan. Dia mendekat perlahan, mencoba bersikap lembut. Jangan terlalu khawatir. Bukannya dulu Aven juga pernah kabur, tapi akhirnya, dia tetap kembali bersimpuh di kakimu. Kan? Dia sengaja pergi. Hanya untuk mencari perhatianmu saja. Laki-laki memang begitu, makin kau cari, dia akan makin menjauh. Tapi kalau kau abaikan, tak butuh waktu lama. Dia pasti bakal merangkap pulang sendiri. Jiboda berniat menghasutnya agar membenci Ye Fen. Supaya Liu Ruyan benar-benar muak padanya. Tapi Liu Ruyan mendadak mendongak. Menatapnya dengan tatapan tajam yang mematikan.
Diam. Ucapnya dengan nada rendah. Berani-beraninya kau bicara begitu. Kalau bukan karenamu, apa Aven akan pergi? Mata Jiboda seketika memerah. Ruyan. Tega sekali kau bicara begitu padaku. Aku kan tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa. Liu Ruyan mendengus sinis, lalu berdiri. Melangkah maju menyudutkan Jiboda. Kalau bukan karena kau sengaja memasak sup untuk Aven dan membohonginya kalau itu adalah sup daging Miang Ngao, apa Aven akan semarah itu padaku? Sampai kabur dari rumah, Jiboda. Jangan pikir aku tidak tahu trik murahanmu itu. Aku cuma lagi malas berurusan sama anjing itu. Makanya ku biarkan kau berulah. Tapi jangan pikir aku nggak tahu semua trik busukmu itu. Jadi, berhenti pasang muka sok polos di depanku. Jiboda gemetar ketakutan melihat tatapan matanya yang begitu tajam. Bahkan bayi di pelukannya pun seolah merasakan tekanan yang mencekam itu. Oek, tangis bayi itu pecah seketika. Suaranya bagai ribuan jarum yang menusuk-nusuk ke dalam kepala Liu Ruyan yang sudah kacau balau. Dia menjambar rambutnya dengan frustrasi. Tapi akhirnya dia menahan diri untuk tidak meledak pada Jiboda. Dia hanya membanting pintu dan masuk ke ruang kerja. Brak, suara dentuman pintu itu sangat keras. Sampai seisi villa terasa bergetar hebat. Setelah semalaman terjaga, Liu Ruyan akhirnya mengambil keputusan. Demi menemukan Ye Fen, dia akan melakukan apapun. Liu Ruyan segera menghubungi asistennya. Sheng Xiujing, siapkan siaran langsung di seluruh platform sekarang juga. Gunakan akun resmi grup Liu. Lalu hubungi semua media. Jam 7 malam ini, siaran ini harus muncul di mana-mana. Dengar. Bukan cuma di dalam negeri saja. Tapi harus sampai ke luar negeri, aku nggak peduli berapa biayanya. Besok pagi aku mau lihat seluruh media di dunia menyiarkan berita ini. Asistennya segera melaksanakan perintah itu. Tepat jam 7 malam, siaran pun dimulai. Jutaan netizen dan awak media yang sudah menunggu sejak tadi langsung membanjiri ruang siaran. Ada apa nih? Akun resmi grup Liu tiba-tiba live. Mau rilis produk baru ya? Izin nyimak di depan. Taruhan deh. Pasti Bu Sio mau pamer kemesraan lagi. Setuju? Aku juga mikir gitu. Bu Liu kan terkenal banget bucin sama suaminya. Komentar terus membanjiri layar dengan cepat. Dan dalam sekejap, jumlah penonton sudah menembus angka 100 juta. Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam di depan kamera. Lalu dia mulai bicara dengan nada berat. Halo semuanya, saya Liu Ruyan. Saya menggunakan akun resmi perusahaan untuk mengadakan siaran langsung ini. Hanya untuk satu tujuan. Mencari suami saya, Ye Fen. Dia terdiam sejenak, lalu di depan jutaan pasang mata. Dia membungkuk dalam-dalam ke arah kamera. Avan. Aku tahu aku salah. Kali ini aku memang brengsek. Sekarang, di hadapan seluruh dunia. Aku minta maaf padamu. Aku tidak memintamu untuk langsung memaafkanku. Aku hanya memohon. Pulanglah, beri aku kesempatan untuk menebus semuanya. Asal kau kembali, aku bersedia melakukan apapun. Kembalilah ke sisiku. Ya, aku tidak bisa hidup tanpamu. Seketika, kolom komentar siaran langsung itu membeku. Sebelum akhirnya meledak dengan kegilaan yang luar biasa. Minta maaf secara publik di internet, ya ampun. Bu Liu kita benar-benar pejuang cinta sejati. Iri banget. Sudah kaya raya, tapi masih bisa sebucin ini. Gimana sih caranya bisa dapat pasangan seperti dia? Ini benar-benar kisah nyata CEO wanita tangguh. Dan suami kecilnya yang melarikan diri, aku baper parah. Di tengah hiruk pikuk komentar netizen, Liu Ruyan kembali melemparkan kejutan besar. Aku, Liu Ruyan, sekali lagi memohon bantuan kalian semua. Untuk menemukan suamiku, Ye Fen. Bagi siapapun yang bisa memberikan informasi valid. Setelah diverifikasi, aku pribadi akan memberikan uang tunai 1 miliar sebagai imbalan. 1 miliar, angka itu bagaikan bom atom yang seketika mengguncang seluruh jagat maya. Liu Ruyan yakin, dengan kekuatan uang, dia akan segera mendapatkan kabar tentang Ye Fen. Benar saja, 1 bulan kemudian, Liu Ruyan menerima panggilan dari nomor asing. Nomor itu masuk ke ponsel pribadinya. Padahal dia tidak pernah menyebarkan nomor itu di internet. Netizen yang ingin memberikan informasi seharusnya menghubungi asistennya. Jadi yang menelepon nomor ini pastilah Ye Fen. Ye Fen akhirnya menghubunginya. Nomor asing yang menelepon Liu Ruyan itu memang benar adalah aku. Gara-gara Liu Ruyan menyebarkan foto serta ciri-ciri fisikku di siaran langsungnya. Ditambah lagi sayembara 1 miliar itu hanya untuk mencari keberadaanku. Seketika berita ini menjadi headline di berbagai media besar dunia. Mulai dari surat kabar, majalah, hingga halaman depan semua aplikasi digital. Terpampang fotoku beserta nilai imbalannya. Di bawah gempuran media yang begitu masif. Setiap kali aku melangkah keluar rumah, pasti ada saja yang membuntuti dan memotretku. Bahkan ada beberapa orang nekat yang berniat untuk menculikku. Minta tebusan selangit ke Liu Ruyan. Untungnya, Shen Youchu diam-diam ngirim orang buat jagain gue. Makanya para bajingan itu gagal total. Gue benar-benar muak sama semua gangguan ini. Sambil nahan tangis, gue bilang ke Shen Youchu. Gimana bisa Liu Ruyan nggak tahu malu itu? Maunya apa sih dia? Apa gue harus operasi plastik dulu? Biar bisa lepas dari dia selamanya. Melihat gue yang hancur, Shen Youchu ngerasa sedih banget. Dia terus-terusan nenangin gue lewat telepon. Minta gue buat tetap tenang. Ponsel Shen Youchu udah dienkripsi sama hacker. Sebenarnya selama ini, dia selalu jaga komunikasi sama gue. Tapi karena ponselnya aman, Liu Ruyan gak bakal bisa nyadap pembicaraan kami. Berkat dukungan Shen Youchu, gue mulai bisa berpikir jernih. Gue mutusin buat bicara serius sama Liu Ruyan. Kali ini, gue bakal selesain semuanya. Bukan gue yang salah di sini.
Gue nggak mau lagi hidup kayak tikus got, sembunyi-sembunyi kayak pecundang. Gue mau hidup bebas di bawah sinar matahari. Setelah mantepin hati, gue telepon nomor Liu Ruyan. Liu Ruyan melotot natap nomor asing yang masuk. Udah sebulan lebih. Ponsel pribadinya cuma jadi benda mati yang sunyi. Cuma gue yang tahu nomor itu. Sejak gue pergi, nggak ada satupun panggilan yang masuk. Tapi sekarang, ponsel itu berdering. Kayak petir yang nyambar di tengah kesunyian. Detik itu juga, Liu Ruyan bahkan sampai nggak bisa mikir apa-apa. Jantungnya berdegup kencang. Dia langsung angkat teleponnya secepat kilat. Tenggorokannya kering, dia bahkan gak berani buka suara. Dia cuma nempelin ponsel itu erat-erat ke telinganya. Berusaha dengerin suara sekecil apapun dari seberang. Di sana hening banget. Gak ada suara sama sekali. Cuma ada suara statis tipis-tipis. Liu Ruyan udah hampir gak tahan lagi. Lalu, suara yang sangat dia kenali. Akhirnya terdengar. Liu Ruyan, ini gue. Suaranya dingin, tanpa emosi sedikit pun. Kayak lagi ngomong sama orang asing. Tapi seketika, darah Liu Ruyan. Namun seketika, suasana hatinya langsung meledak. Itu dia. Benar-benar dia. Aven. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari bibirnya. Suaranya bergetar hebat karena emosi yang meluap. Akhirnya kamu hubungi aku juga. Aku sudah tahu. Aku tahu di dalam hatimu masih ada aku. Kamu tahu nggak, selama ini betapa susahnya aku nyariin kamu. Kamu di mana sekarang? Kasih tahu aku. Aku bakal jemput kamu pulang sekarang juga. Diam, bentakku dingin, memotong ucapan Liu Ruyan. Liu Ruyan, aku nggak mau buang-buang waktu lagi sama kamu. Ayo kita ketemu. Pertemuan kali ini, kita selesaikan semua urusan masa lalu kita. Satu persatu, sampai tuntas. Setelah semuanya beres, kamu jalani hidupmu, aku jalani hidupku sendiri. Mulai sekarang, kita nggak ada hubungan apa-apa lagi. Awalnya, saat mendengar aku ingin menemuinya, Liu Ruyan tampak begitu bahagia. Tapi kalimat, kita nggak ada hubungan apa-apa lagi, itu rasanya seperti disiram sumber air es tepat di wajahnya. Seketika, seluruh gairah di hatinya padam tak bersisa. Aven, kenapa sih kamu selalu mau ninggalin aku? Ucap Liu Ruyan dengan nada penuh kekecewaan. Kita ini suami istri. Kita sudah bersama selama hampir 8 tahun. Urusan di antara kita nggak akan pernah bisa selesai. Dan aku pun gak mau itu berakhir. Sampai di situ, Liu Ruyan tiba-tiba terdiam sejenak. Seolah baru menyadari sesuatu. Dia langsung meralat ucapannya. Aku tahu, Aven. Kamu pasti masih marah soal Jiboda, kan? Bukannya aku sudah berkali-kali janji sama kamu. Aku sudah lama gak cinta lagi sama dia. Aku nampung dia sekarang. Itu murni cuma demi anak itu. Begitu masa pemulihannya selesai, aku bakal usir dia dan bayinya jauh-jauh. Aven, gimana kalau begini saja? Asalkan kamu mau pulang. Gak peduli dia sudah pulih atau belum. Aku bakal usir dia sekarang juga. Cukup kamu bilang saja. Detik ini juga dia bakal aku tendang keluar. Bukannya merasa tenang, kata-kata Liu Ruyan itu malah membuatku merasa sangat mual dan jijik. Hubungan kami sudah hancur berantakan sampai ke titik ini. Tapi Liu Ruyan masih saja naif dan berpikir kalau semua ini terjadi hanya karena dia merasa kasihan pada Jiboda. Sampai membiarkan pria itu tinggal di kediaman keluarga Liu. Wanita ini benar-benar tidak pernah berubah sedikit pun. Liu Ruyan, tidak perlu berbelit-belit. Ucapku dengan nada dingin. Keputusanku untuk meninggalkanmu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Jiboda. Karena meski tanpa Jiboda sekalipun, nantinya akan tetap ada Wang Boda, Li Boda, atau Zhang Boda lainnya. Butuh waktu lama bagiku untuk akhirnya menyadari satu hal. Bahwa perselingkuhan seorang wanita itu tidak ada urusannya dengan orang ketiga. Orang ketiga memang rendah. Tapi wanita yang tidak bisa menjaga komitmen seumur hidupnya, dan gagal menjaga kesetiaan, jauh lebih rendah lagi. Avan, bukan begitu maksudku. Liu Ruyan mencoba membela diri. Tapi aku sudah tidak sudi lagi mendengarnya. Aku langsung memotong ucapannya. Liu Ruyan, aku malas membuang waktu bicara omong kosong denganmu. Besok jam 3 sore, datanglah ke markas besar Shen Group, ke ruang CEO di lantai paling atas. Itu adalah satu-satunya kesempatanmu untuk menemuiku. Seketika, ekspresi di wajah Liu Ruyan membeku. Shen Group, bukankah itu wilayah kekuasaan Shen Youchu? Beraninya aku mengajaknya bertemu di tempat musuh bebuyutannya. Dalam sekejap, amarah yang tak terbendung, bercampur dengan rasa cemburu yang hebat, meledak dari dalam hati Liu Ruyan. Dia mengamuk sejadi-jadinya. Ye Fen, ternyata kau benar-benar bersama jalang itu. Aku begitu mencintaimu, tapi kau malah bermain gila dengan musuhku sendiri. Apa kau tidak punya perasaan sedikit pun padaku? Di ujung telepon, suaraku terdengar semakin dingin. Liu Ruyan, jangan samakan semua orang dengan dirimu yang menjijikan. Hanya karena kau berselingkuh saat masih menikah, bukan berarti orang lain akan melakukan hal yang sama. Lagi pula, kita sudah resmi bercerai sejak setahun yang lalu. Soal rujuk itu, aku hanya membodohimu saja. Surat nikah itu palsu. Sekarang aku bebas. Aku berhak bersama siapapun yang aku mau. Dan kau tidak punya hak untuk mengaturku. Setelah mengatakan itu, aku langsung mematikan teleponnya. Mendengar nada sibuk dari ponselnya, Liu Ruyan gemetar hebat karena murka. Dia mengangkat tangannya dan membanting ponsel itu ke dinding sekuat tenaga. Perang. Ponsel custom yang harganya selangit itu seketika hancur berkeping-keping. Wajar saja jika Liu Ruyan menaruh curiga padaku dan Shen Youchu. Sebab dulu, saat aku baru saja menjalin hubungan dengan Liu Ruyan, Shen Youchu pernah mengejarku dengan sangat gila. Namun saat itu, Liu Ruyan sama sekali tidak menganggap Shen Youchu sebagai saingan yang berarti. Karena di matanya, alasan Shen Youchu mengejarku mati-matian bukanlah karena dia benar-benar mencintaiku,
Melainkan hanya karena aku adalah kekasih Liu Ruyan. Dia pikir Shen Youchu hanya ingin memancing emosinya saja. Tapi sekarang, saat mendengar aku menentukan lokasi pertemuan, langsung di kantor pusat grup Shen. Ditambah lagi dengan ucapan provokatif Shen Youchu sebelumnya. Liu Ruyan benar-benar kehilangan kendali. Rasa terhina yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seketika menjalar ke seluruh aliran darahnya. Pada saat ini, Liu Ruyan benar-benar ingin membawa orang-orangnya menyerbu keluarga Shen. Mematahkan tulang-tulang si jalang Shen Youchu itu satu persatu. Lalu menyeretku pulang dan mengurungku. Memastikan aku tidak akan pernah bisa lepas darinya seumur hidup. Namun, dia tidak bisa gegabah. Keluarga Shen bukanlah lawan yang mudah ditumbangkan. Mereka adalah konglomerat besar yang kekuatannya sanggup menandingi dominasi keluarga Liu. Dia terpaksa menelan bulat-bulat amarahnya yang meluap. Lalu menuruti permintaanku. Tepat pukul 3 sore keesokan harinya, dia tiba di gedung pusat perusahaan Shen. Lamborghini hitam miliknya mengerem mendadak dengan suara decitan keras. Berhenti dengan posisi yang sangat arogan. Tepat di depan pintu masuk utama. Liu Ruyan membanting pintu mobilnya, membawa aura dingin yang mencekam saat melangkah masuk. Resepsionis di sana sempat tersentak kaget, melihat tatapan matanya yang penuh haus darah. Namun tetap mencoba menjalankan tugas untuk menghentikannya. Liu Ruyan bahkan tidak meliriknya sedikit pun. Dia langsung mendorong orang itu ke samping, dan melangkah lebar menuju lift khusus CEO. Lift meluncur tanpa hambatan, hingga mencapai lantai teratas. Ting, pintu lift terbuka perlahan, memperlihatkan ruang kantor Shen Youchu yang sangat luas dan sunyi. Tanpa ragu, Liu Ruyan langsung melangkah masuk ke dalam. Langkah kakinya mendadak terhenti, karena di sana, dia melihat sosok yang selama ini selalu menghantui pikirannya selama sebulan terakhir. Saat itu, aku sedang duduk di depan jendela kaca yang besar, mengenakan kemeja putih yang rapi. Rambutku tertata pendek, dan siluet wajahku di bawah sinar matahari terlihat begitu tegas namun tenang. Aku kurusan, jauh lebih kurus dibanding sebulan yang lalu. Tubuhku tampak rapuh, seolah hembusan angin saja bisa membuatku tumbang. Hati Liu Ruyan mendadak terasa perih seperti tertusuk sembilu. Inilah suaminya, pria yang paling dia cintai di dunia ini. Namun, sejak menikah dengannya, aku seolah tak pernah menemukan kebahagiaan. Sebaliknya, aku justru semakin kurus, dan selalu terlihat murung. Dia pun mulai menyalahkan dirinya sendiri. Tiba-tiba, Liu Ruyan melihat Shen Youchu membawa secangkir kopi panas yang mengepul ke arahku. Wanita itu tersenyum tipis, menatapku dengan tatapan yang penuh obsesi. Seketika, emosi Liu Ruyan meledak. Dia langsung melesat maju, dan dengan kasar menepis cangkir kopi di tangan Shen Youchu. Shen Youchu, dasar jalang, jauhkan tanganmu dari suamiku. Kopi panas itu tumpah berserakan di lantai. Untungnya, Shen Youchu bergerak cepat. Dia berhasil menghindar tepat waktu. Jika tidak, seluruh kopi panas itu pasti sudah menyiram tubuhnya. Shen Youchu, apa kau tidak punya malu? Mata Liu Ruyan memerah saat menatap tajam ke arah Shen Youchu, seolah-olah dia ingin mencabik-cabiknya hidup-hidup. Ini urusanku dengan suamiku. Sekarang, pergi dari sini. Shen Youchu hanya terkekeh pelan. Nyonya Liu, apa kau lupa? Ini adalah kantorku. Dia mengangkat dagunya, menatap dengan penuh tantangan. Sepertinya, kaulah yang seharusnya angkat kaki dari sini. Liu Ruyan mengangkat tangannya, hendak melayangkan pukulan. Tapi sebelum tangannya mendarat, suaraku yang dingin menghentikannya. Liu Ruyan, hentikan. Kalau kau kesini cuma untuk ribut, aku pergi sekarang. Terserah kalian mau bertengkar sampai mati sekalipun. Dan setelah aku pergi nanti, jangan lagi berlaga mencariku lewat siaran langsung. Karena di telepon tadi, aku sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Kalau kau memang ingin menemuiku, hanya hari ini kesempatanmu. Liu Ruyan akhirnya mulai tenang. Dia menoleh dan menatapku dengan tatapan yang begitu dalam. Nada bicaranya pun perlahan melunak. Avan, jangan marah lagi. Aku kesini bukan untuk ribut, aku mencarimu karena merindukanmu. Sudahlah, jangan keras kepala begini. Ayo kita pulang, ya, setelah sampai di rumah. Apapun yang ingin kau bicarakan, akan aku dengarkan. Mendengarnya, aku tertawa. Pulang, rumah yang mana? Berani-beraninya Liu Ruyan memintaku untuk kembali ke sana. Liu Ruyan, aku mengajakmu bertemu, bukan karena aku ingin pulang bersamamu. Setelah hening sejenak, aku akhirnya angkat bicara. Suaraku tidak keras, tapi penuh dengan penekanan. Aku di sini untuk mengajukan syarat. Aku berdiri, melangkah perlahan tepat ke hadapan Liu Ruyan, lalu menatap matanya dalam-dalam tanpa rasa takut sedikit pun. Liu Ruyan, telepon orang-orangmu sekarang juga. Suruh mereka hentikan siaran langsung yang menjijikan itu, dan hapus semua berita, serta sayembara yang melibatkan namaku. Seketika, hati Liu Ruyan mencelos. Ternyata, hanya ini alasanku memanggilnya. Aku sama sekali tak berniat untuk berbaikan. Aku hanya ingin lepas darinya selamanya. Avan, asal kau mau pulang bersamaku, aku akan menuruti semua permintaanmu. Liu Ruyan menahan rasa kecewa dan amarah di hatinya. Dia menatap lurus ke mataku, lalu mengucapkannya kata demi kata. Aku akan menghapus semua video siaran itu dari internet, termasuk semua berita dan sayembara tentang dirimu. Aku juga akan mengusir Jiboda dan anak itu, dan tidak akan pernah menemui mereka lagi seumur hidupku. Asalkan kau kembali ke sisiku, aku janji akan menepati semuanya. Mendengar janji Liu Ruyan, aku hanya bisa tertawa sinis. Senyum tipis yang terasa begitu dingin dan menusuk tulang. Liu Ruyan, jangan bercanda. Setelah semua kekacauan yang kau buat, apa kau pikir aku masih sudi pulang bersamamu? Avan. Liu Ruyan melangkah maju, hendak meraih tanganku.
Tapi Shen Youchu langsung menghadangnya dengan tegas. Liu Ruyan, apa kau masih belum paham juga? Shen Youchu berdiri di depanku, melindungiku dengan sangat erat. Ah Fen tidak akan ikut denganmu. Dia sudah tidak mencintaimu lagi. Berhentilah mempermalukan dirimu sendiri. Minggir kamu. Kesabaran Liu Ruyan benar-benar habis. Dia mengepalkan tangan dan melayangkannya tepat ke arah wajah Shen Youchu. Tapi kali ini, Shen Youchu tidak menghindar sedikit pun. Justru aku yang tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangan Liu Ruyan. Liu Ruyan, biar ku tegaskan satu hal padamu. Apa yang dikatakan Shen Youchu itu benar. Ucapku dengan nada dingin. Aku tidak akan kembali padamu. Dan kalau kau terus memaksaku, aku juga akan melakukan siaran langsung. Dan menceritakan pada dunia bagaimana seorang Liu Ruyan menyiksa suami sahnya demi pria simpanan. Tinju Liu Ruyan terhenti begitu saja di udara. Dia menatapku dengan tatapan tidak percaya. Tak menyangka aku akan mengancamnya. Hanya demi melindungi Shen Youchu. Liu Ruyan, bukankah siaranmu itu sudah viral ke seluruh dunia? Baguslah, jadi aku tidak perlu repot-repot membayar biaya promosi lagi. Sebaiknya sebelum fajar besok, kau bersihkan semua sampah yang ada di internet itu. Ada pepatah bilang, jangan mengumbar aib keluarga. Pernikahan yang memalukan ini, sebenarnya aku tidak ingin semua orang tahu. Tapi kalau kau ingin menabuh genderang perang sampai akhir, maka aku tidak akan segan lagi. Aku jamin, cerita yang keluar dari mulutku nanti akan 100 kali lebih menarik daripada permintaan maaf palsumu itu. Setelah melontarkan ancaman dingin itu, aku langsung berbalik dan pergi. Amarah Liu Ruyan meledak seketika. Dia seperti orang kesurupan, berteriak histeris ke arah punggungku. Ye Fen, beraninya kau memperlakukanku begini demi Shen Youchu. Aku sangat mencintaimu. Tega-teganya kau melakukan ini padaku. Kau mau hancur-hancuran? Hah, baiklah. Ayo kita hancur bersama. Silakan siaran langsung, hancurkan saja reputasiku. Kalau kau berani melakukannya, hubungan kita benar-benar berakhir. Aku nggak percaya kamu bisa sekejam ini padaku. Saat seseorang hancur secara emosional, mereka sering melontarkan kata-kata kasar yang sebenarnya tak bisa mereka pertanggungjawabkan. Dan itulah yang dialami Liu Ruyan saat ini. Dia seolah tak percaya, aku berani mengancamnya demi Shen Youchu. Akhirnya, dia memilih untuk sekalian saja menghancurkan segalanya. Meski dia tahu ini tindakan yang gila. Tapi dia hanya ingin membuktikan, apa aku benar-benar tega bertindak sejauh itu padanya. Aku tak bergeming, langsung pergi begitu saja. Malam pun berlalu dengan cepat. Liu Ruyan memang keras kepala. Video siaran itu, berita, hingga sayembara itu, tak ada satupun yang dia hapus. Maka, besok malamnya tepat jam 7, aku memulai siaran langsung. Aku akan membeberkan kebenaran pada semua orang yang selama ini telah dibutakan oleh kebohongan Liu Ruyan. Berkat segala drama yang dia buat, seluruh dunia kini menyoroti hubungan kami. Kisah, kejar-kejaran, ala keluarga konglomerat yang memuakan ini. Kini, begitu aku memulai siaran, bahkan tanpa perlu promosi sedikit pun, jumlah penontonnya langsung menembus angka 100 juta. Di depan kamera, dengan tenang aku mulai menceritakan kisah pahit manis hubunganku dengan Liu Ruyan. Aku bercerita tentang awal pernikahan kami, yang awalnya terasa begitu indah dan manis. Tapi semua berubah sejak teman masa kecilnya, Ji Boda, kembali. Liu Ruyan mulai jarang pulang ke rumah. Telepon tak diangkat, pesan tak dibalas. Di malam-malam yang sepi dan dingin, aku yang berstatus suaminya malah tak tahu di mana istriku berada. Aku menceritakan ulang tahun pernikahan pertama kami. Aku sudah menyiapkan hidangan istimewa di meja, tapi dia malah asyik menonton kembang api bersama Ji Boda dan tidak pulang sama sekali. Aku juga bercerita bahwa hari ulang tahunku jatuh di tanggal yang sama dengan Ji Boda. Dia meninggalkanku sendirian di rumah demi merayakan pesta kejutan untuk pria itu bersama teman-teman masa kecilnya. Aku ceritakan bagaimana dia, hanya karena satu ucapan Ji Boda, tega mencambukku dan mengurungku di gudang es yang membeku. Dia bahkan mencekokiku dengan racun yang menyiksa, hingga aku harus kehilangan calon anakku. Aku ceritakan bagaimana setahun yang lalu, aku akhirnya berhasil melarikan diri dari cengkeraman iblis itu. Tapi ternyata, dia malah menculik orang tuaku. Dia memaksaku untuk rujuk dengannya. Dan akhirnya, aku menyerah. Kupikir Liu Ruyan akan berubah dan menyesali perbuatannya. Tapi nyatanya tidak. Dia malah hamil anak selingkuhannya, Ji Boda. Lalu semuanya dimulai lagi. Siksaan demi siksaan yang jauh lebih kejam padaku. Siaran langsung itu berjalan selama 5 jam penuh. Dan seluruh masyarakat yang menonton benar-benar murka. Sialan, Liu Ruyan itu masih manusia atau bukan? Hanya demi selingkuhan, dia tega menyiksa suami sahnya seperti itu. Ya Tuhan, selama ini dia selalu pamer kemesraan di internet, membangun citra sebagai istri idaman. Kupikir dia benar-benar cinta mati pada suaminya. Siapa sangka aslinya sebusuk ini. Ini jauh lebih mengerikan dari sekadar pelaku KDRT. Pelaku KDRT biasanya cuma memukul. Tapi dia benar-benar ingin membunuh suaminya perlahan. Ayo semuanya, kita boikot grup Liu. Perusahaan milik monster seperti dia harus segera hancur. Berkat kekuatan netizen, potongan video siaranku tersebar luas. Viral di seluruh penjuru internet. Masyarakat mulai bergerak memboikot grup Liu secara massal. Saham grup Liu pun anjlok drastis. Hanya dalam beberapa hari, mereka rugi ratusan triliun. Karena terdesak, nyonya besar Liu terpaksa turun tangan sendiri dan memecat Liu Ruyan dari jabatan CEO grup Liu. Namun, meskipun begitu, saham grup Liu tetap terus merosot tanpa henti. Liu Ruyan sendiri sangat terpukul. Karena lewat siaran langsung itu, dia akhirnya sadar kalau aku benar-benar sudah tidak mencintainya lagi. Sudah tidak ada lagi jalan bagi kami untuk kembali. Liu Ruyan depresi berat,
dia mulai kecanduan alkohol. Dan emosinya menjadi sangat tidak stabil. Setiap kali mabuk, dia akan memukuli Jiboda dengan brutal. Hanya untuk melampiaskan kemarahan di hatinya. Setelah setahun menderita di bawah siksaannya, Jiboda yang sudah tidak tahan lagi, akhirnya menabrak Liu Ruyan sampai tewas. 2 tahun kemudian, aku menikah dengan Shen Youchu. Awalnya, Shen Youchu mendekatiku. Hanya untuk membuat Liu Ruyan merasa jijik. Tapi seiring berjalannya waktu, dia benar-benar jatuh cinta padaku saat mengejarku. Setelah penantian panjang selama bertahun-tahun,